Oke, pada kesempatan ini saya akan melakukan penugasan dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Nama saya Martin Saputra Sigalingging dengan NIM 0554294444. Soal yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. Yang pertama, komunikasi secara umum. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui media tertentu dengan tujuan untuk memahami atau memengaruhi penerima. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang berbagai pengetahuan, perasaan, ide atau informasi dan lain-lain, sehingga terjadi suatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Contohnya, 1. Seorang guru memberikan penjelasan pembelajaran tentang materi kepada siswanya. 2. Seorang reporter menyampaikan informasi terkini tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Kota Medan. Kedua, komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi atau pengetahuan, pengetahuan yang bertujuan untuk mengubah sikap petani, perilaku petani, atau tindakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan dalam bertani. Contohnya, seorang penyuluh memberikan penjelasan tentang cara budidaya tanaman padi dan jagung kepada para petani. Soal yang kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Cyber extension adalah Sumarjo dan Wulandari tahun 2011 menyebutkan bahwa cyber extension adalah metode komunikasi inovasi pertanian dengan menggunakan komunikasi baru, yaitu media yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembangunan pertanian. Manfaat cyber extension dalam penyuluhan meliputi: 1. Meningkatkan cakupan pesan. Artinya, pengirim pesan dapat disampaikan ke banyak penerima secara luas. Kedua, meningkatkan aksesibilitas. Artinya, seorang penyuluh dapat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Ketiga, meningkatkan interaktivitas. Artinya, peserta dapat berinteraksi langsung dengan penyuluh melalui media seperti media sosial atau video call dan sebagainya. 4. Meningkatkan kualitas informasi. Artinya, informasi yang disampaikan akan semakin akurat dan terstruktur. Nomor 5. Meningkatkan efisiensi. Artinya, proses penyuluhan akan lebih cepat dan lebih hemat biaya. Soal ketiga, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Seorang penyuluh dapat mengefektifkan komunikasi boleh dengan cara berikut, yaitu: 1. Memahami audiens. Penyuluh dapat menyesuaikan pesan sesuai dengan latar belakang
menyesuaikan kebutuhan dan tingkat pemahaman, harus kena pada sasaran. Kedua, menggunakan media yang tepat, artinya penyuluh dapat memilih media komunikasi yang sesuai dengan sasaran atau tema, seperti media cetak, audio, video, atau digital. Ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Penyuluh dapat menggunakan bahasa sederhana yang mudah diketahui, atau boleh menggunakan bahasa daerah pada lokasi tersebut, dan menghindari istilah teknis yang membingungkan atau bahasa yang sulit dimengerti. Nomor 4, meningkatkan interaktivitas. Artinya penyuluh memberikan kesempatan bagi masyarakat secara untuk bertanya atau berdiskusi. Nomor 5, menggunakan contoh nyata. Penyuluh harus bisa memberikan contoh yang relevan dan mudah dipahami. Artinya penyuluh memberikan contoh yang mudah dipahami atau yang sudah sering dilakukan agar masyarakat mudah untuk memahaminya. Soal nomor 4, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Sebutkan nama wilayahnya. Nama wilayah saya yang saya amati adalah Desa Pergodongan, Daudi 1, Kecamatan Pulung, Kabupaten Bangka Sundutan. A. Identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan. Inovasi pertanian yang disampaikan adalah pertanian yang berkelanjutan. B. Tahapan adopsi inovasi apa saja yang terjadi pada sasaran, mengapa? Jawab. 1. Ketertarikan atau interest, yaitu petani di Desa Pergodongan Ekdoli 1 tertarik karena mereka melihat keberhasilan penggunaan pertanian berkelanjutan pada tahap tetap atau sebelumnya. Pertanian mereka menghasilkan produksi yang lebih stabil dan ramah lingkungan. 2. Pengamatan atau observation, yaitu petani di Desa Pergodongan Ekdoli 1 mengamati cara kerja pertanian berkelanjutan melalui pengarah atau penyuluh, seperti penggunaan pupuk organik dan sisa-sisa tanaman yang bisa menghasilkan pupuk organik. Nomor 3, pertimbangan atau consideration, yaitu para petani di Desa Pergodongan Ekdoli 1 mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Penggunaan pertanian berkelanjutan seperti pengurangan biaya pupuk, biaya input pupuk kimia, dan peningkatan penggunaan pupuk organik atau olahan sisa tanaman untuk meningkatkan kualitas tanah dan kesuburan tanah. 4. Pengambilan keputusan atau decision, yaitu petani di Desa Pergodongan Ekdoli 1 memutuskan untuk mencoba pertanian berkelanjutan setelah mendapatkan penjelasan dan informasi dari penyuluh yang memberi dukungan. 5. Adopsi atau adoption, yaitu petani di Desa Pergodongan Ekdoli 1 mulai menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan di lahannya sendiri, seperti mereka lebih ke penggunaan pupuk organik dan pengolahan air secara efisien dan baik. C. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan
adopsi inovasi pada sasaran tersebut. Berikan penjelasan. 1. Ketersediaan informasi yang akurat dan jelas. Para petani mendapatkan informasi yang jelas tentang manfaat dan cara penerapan pertanian berkelanjutan, sehingga mempercepat pengambilan keputusan. 2. Dukungan dari penyuluh. Penyuluh memberikan bimbingan dan bantuan teknis sehingga para petani tersebut merasa yakin untuk mencoba inovasi tersebut. 3. Keterlibatan langsung dalam demonstrasi. Artinya petani secara langsung melihat hasil penerapan pertanian berkelanjutan, sehingga mudah untuk meningkatkan kepercayaan. 4. Kebutuhan akan keberlanjutan produksi. Para petani sangat membutuhkan teknik pengolahan lahan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan karena keterbatasan akan sumber daya alam. Karena pertanian itu adalah penghasilan utama mereka. Nomor 5. Kebiasaan dan risiko. Petani tidak terlalu mempertahankan kebiasaan lama atau penggunaan pupuk kimia yang dampaknya sangat negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan, dan juga berkurangnya kesuburan tanah. Demikian penjelasan saya pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. Terima kasih.